Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang ngatur semua gerakan di alam semesta? Mulai dari planet yang ngelilingin matahari, sampai bola yang kita tendang di lapangan. Ternyata, ada loh semacam buku panduannya. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas 3 aturan fundamental yang jadi dasar dari semuanya. Coba dibayangin ini, kalau kita dorong tong sampah kecil, gampang kan? Tapi, gimana kalau yang didorong itu meja makan yang besar dan berat? Wah, butuh tenaga ekstra banget. Nah, pertanyaan sederhana ini sebetulnya adalah kunci buat ngerti salah satu prinsip paling dasar di fisika. Jawabannya datang dari satu orang jenius, Sir Isaac Newton. Dia berhasil merumuskan 3 hukum yang kelihatannya simpel, tapi bisa ngejelasin semua gerakan di alam semesta. Yuk kita kupas satu persatu, mulai dari yang pertama. Hukum pertama ini sering disebut hukum inersia. Tapi biar gampang ingatnya, anggap aja ini sifat malasnya benda. Kenapa? Karena pada dasarnya benda itu cuma pengen nerusin apapun yang lagi mereka lakuin. Nggak mau diganggu gitu. Konsep malas ini ada di 2 kondisi. Pertama, benda yang lagi diam, kayak meja tadi ya maunya diam aja. Kedua, benda yang udah terlanjur bergerak, misalnya mobil di jalan tol, ya maunya terus aja bergerak dengan kecepatan yang sama. Intinya sama, dua-duanya ogah buat mengubah keadaannya. Nah, ini dia nih, kalimat resminya dari Newton. Intinya, sebuah benda itu bakal terus diam atau terus bergerak lurus, sampai ada gaya dari luar yang maksa dia buat berubah. Jadi gaya itulah yang jadi pengganggu yang bisa ngalahin sifat malas alaminya. Oke, jadi apa yang terjadi kalau ada gaya yang beneran bekerja pada sebuah benda? Nah, disinilah hukum kedua berperan. Hukum ini nggak cuma ngasih tahu kita kalau benda itu bakal berubah, tapi juga ngasih tahu gimana cara ngitung perubahannya. Keren kan? Hukum ini nyambungin 3 hal penting, gaya, massa, dan percepatan. Gaya itu pemicunya, massa itu ukuran seberapa malas atau seberapa besar inersia si benda, dan percepatan itu adalah hasil perubahannya. Makanya, dorong mobil butuh tenaga jauh lebih besar daripada dorong sepeda motor, soalnya massa mobil yang lebih gede bikin dia lebih susah untuk digerakin. Dan ini dia, rumus legendarisnya, sigma F sama dengan M kali A. Simbol sigma yang kayak huruf E itu artinya jumlah total, jadi ini adalah total semua gaya yang bekerja. Rumus ini tuh ibarat resep untuk gerak, percepatan berbanding lurus sama total gaya, tapi berbanding terbalik sama massa. Oh ya, dan ingat ya, arah percepatannya selalu sama persis dengan arah gayanya. Oke, hukum terakhir ini sedikit beda. Kalau hukum pertama dan kedua itu ngomongin nasib satu benda, hukum ketiga ini ngomongin interaksi antara 2 benda. Hukum ini bilang kalau gaya itu nggak pernah sendirian. Mereka selalu datang berpasangan. Ini dia salah satu prinsip yang paling sering kita dengar di fisika. Maksudnya gini, setiap kali kamu ngasih gaya ke sesuatu, itu aksinya, maka sesuatu itu bakal ngasih gaya balik ke kamu, itu reaksinya. Besarnya sama persis, tapi arahnya berlawanan. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Waktu pistol ditembakkan, gaya yang dorong peluru ke depan, itu besarnya sama persis dengan gaya hentakan yang dorong pistol ke belakang. Sama juga kayak pas kita lagi berdiri, gaya gravitasi narik kita ke bawah, dan sebagai reaksinya, lantai ngedorong kita ke atas dengan kekuatan yang sama, makanya kita nggak ambles. Oke, teorinya udah dapat nih. Tapi sekarang, gimana cara pakainya di dunia nyata? Yuk, kita coba pecahin beberapa soal beneran, pakai prinsip-prinsip yang barusan kita pelajari. Oke, soal pertama. Bayangin ada sebuah kotak. Terus, ada 2 gaya narik ke kanan dan 1 gaya narik ke kiri. Kata kuncinya di sini adalah kotaknya diam. Nah, dari kata diam itu, apa coba yang bisa kita simpulin? Nah, karena kotaknya diam, kita tahu dari hukum pertama dan kedua kalau semua gayanya harus seimbang. Artinya, total gaya atau resultan gayanya sama dengan 0. Jadi, total gaya yang narik ke kanan, yaitu F1 tambah F2, harus sama persis besarnya dengan gaya yang narik ke kiri, si F3. Gampang kan? Tinggal kita jumlahin aja 16 tambah 9, hasilnya 25 Newton. Oke, kita naikin dikit levelnya ya. Sekarang ada kotak yang ditarik 2 gaya, tapi arahnya nggak segaris. Gayanya saling tegak lurus. Gimana ya cara kita nyari total gayanya kalau begini? Karena gayanya tegak lurus, kita nggak bisa langsung jumlahin gitu aja. Kita harus pakai jurus teorema Pythagoras buat nyari resultan gayanya. Kalau dihitung, hasilnya adalah 70 akar 2 Newton. Nah, kalau total gayanya udah dapet, baru kita pakai rumus andalan kita dari hukum kedua. Percepatan sama dengan total gaya dibagi massa. Tinggal masukin angkanya, dan dapat deh jawabannya. Akar 2 dibagi 2 meter per detik kuadrat.
Jadi buat nginget-nginget lagi ya, hukum pertama itu tentang sifat malas atau inersia. Hukum kedua ngasih kita rumus sakti F sama dengan M kali A. Dan hukum ketiga ngingetin kita kalau gaya itu selalu berpasangan, aksi-reaksi. 3 hukum inilah yang bareng-bareng ngatur semua gerakan di alam semesta. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan yang mungkin bikin sedikit garu-garu kepala. Kalau setiap aksi punya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, kenapa kita bisa maju? Kenapa roket bisa terbang ke angkasa? Kan gayanya saling meniadakan dong. Kuncinya ada di pemahaman kalau pasangan gaya aksi-reaksi ini bekerjanya pada benda yang berbeda. Coba deh direnungin.